Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifai, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komputer di Universitas Budi Luhur. Saya dari kelas XB. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait tugas video artikel kedua dari mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, di sini kita akan membahas terkait a protocol for a packet network intercommunication, yang mana kita bisa lihat artikel atau jurnal ini di e-learning masing-masing. Nah, di sini jurnal ini dibuat oleh Vinton, Gekref, dan juga Robert Kahn ya. Nah, pada tahun 1974. Jurnal ini atau artikel ini membahas tentang protokol untuk interkomunikasi paket jaringan terkait TCP/IP, dan kalau kalian tahu, Vinton sendiri ini merupakan peneliti yang mana penelitinya didukung oleh Defense Advanced Research Project Agency atau apa yang pernah kita bahas di apa tugas video artikel pertama, yaitu DARPA ya. Nah, si Vinton ini beberapa penelitiannya didukung oleh DARPA sendiri. Nah, dan juga didukung oleh National Science Foundation dalam bidang teknologi dan komunikasi jaringan komputer. Nah, itu sedikit pengenalan terkait apa yang bakal kita bahas ke depannya terkait protocol for packet network intercommunication. Oke, kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita ngebahas terkait apa itu a protocol for packet network intercommunication, atau kita pengenalan dulu nih, apa sih artikel atau judul yang kita bahas kali ini. Nah, di sini dia membahas bagaimana protokol ini mendukung berbagai sumber daya yang ada di berbagai jaringan, pengalihan paket yang berbeda, serta masalah-masalah yang diatasi oleh protokol ini, seperti ukuran paket yang bervariasi, kegagalan transmisi, dan pemeriksaan kesalahan dari ujung sampai ujung ya, atau dari ujung ke ujung gitu. Nah, ini sendiri apa namanya, protokol for packet network intercommunication ini juga dia itu tentang masalah protokol internet network, dan akan menjelaskan fungsi gateway sebagai antarmuka, antar jaringan, dan membahas perannya dalam protokol. Kemudian mempertimbangkan berbagai detail protokol termasuk pengalamatan format, buffering, pengaturan kontrol aliran, kontrol kesalahan, dan sebagainya, dengan mendeskripsikan mekanisme komunikasi antar proses dan menunjukkan bagaimana mekanisme tersebut dapat didukung oleh protokol internet network. Nah, alasan utama mengapa mengembangkan jaringan semacam ini adalah untuk memfasilitasi pembagian sumber daya komputer. Jaringan komunikasi paket mencakup mekanisme transportasi untuk mengirimkan data antar komputer atau antar terminal untuk membuat data menjadi bermakna. Komputer dan terminal sebagai protokol yang sama, yaitu seperangkat konvensi yang telah disepakati. Nah, itu merupakan sedikit penjelasan terkait protokol for packet network intercommunication, atau mungkin kita gampang menyebutnya sebuah protokol untuk interkomunikasi antara paket jaringan. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan untuk apa sih protokol untuk interkomunikasi paket jaringan ini. Nah, pertama di sini saya menyingkat sedikit dari banyak tujuannya ya, yaitu saya bikin 3 poin di sini. Pertama ada komunikasi data. Nah, komunikasi data ini protokol jaringan dirancang untuk memungkinkan perangkat komunikasi satu sama lain dalam jaringan. Nah, agar bisa berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain dalam satu jaringan, makanya disebut, ada sebuah sebutan yang disebut komunikasi data. Seperti itu. Kemudian di keamanan. Nah, salah satu tujuannya dari interkomunikasi paket jaringan ini yaitu keamanan. Beberapa protokol jaringan memiliki fitur keamanan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan dari akses yang tidak sah ataupun perubahan yang tidak sah. Nah, kemudian yang ketiga di sini yang saya show pada PPT yaitu
skalabilitas, yaitu protokol jaringan dirancang agar dapat diimplementasikan dan berpotensi secara efisien. Nah, itu beberapa tujuan yang saya tampilkan pada PPT ini. Atau kita bisa singkatnya, tujuan dari protokol internet network ini yaitu protokol jaringan memiliki tujuan utama untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara perangkat dalam sebuah jaringan. Nah, tujuan tersebut mencakup keamanan data, manajemen sumber daya, kendala komunikasi, kemudian manajemen jaringan, dan pengaturan konfigurasi perangkat. Nah, serta skalabilitas yang memungkinkan operasi yang efisien dengan jumlah paket yang bervariasi. Nah, itu merupakan beberapa penjelasan terkait tujuan dari yang kita bahas pada jurnal atau artikel kali ini. Nah, kemudian kita ada terkait desain protokol. Desain protokol itu yaitu desain protokol jaringan melibatkan serangkaian keputusan dan spesifikasi yang memungkinkan perangkat dalam jaringan berkomunikasi dan berinteraksi. Proses desain ini dapat kompleks dan melibatkan beberapa tahapan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga ada beberapa tahapan dalam desain protokol. Yang pertama ada apa? Ada analisis kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan spesifik dari jaringan yang akan diimplementasikan. Ini mencakup pengertian tentang jenis data yang akan ditransfer, tingkat keamanan yang diperlukan, serta jumlah perangkat yang terlibat dan karakteristik lainnya. Itu merupakan salah satu tahapan dari desain protokol. Yang kedua di sini ada tujuan protokol. Nah, tentukan tujuan utama dari protokol seperti kecepatan, keandalan, atau keamanan. Ini membantu menentukan parameter kritis yang harus dipertimbangkan dalam sebuah desain protokol. Nah, kemudian ada model jaringan. Model jaringan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti model client service, server, atau peer-to-peer. Ini mempengaruhi bagaimana data akan bergerak di antara perangkat. Nah, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada pembahasan terkait protokol for packet network intercommunication. Nah, pada jurnal atau artikel ini dia membahas terkait apa? Pertama, ada protokol dan host dan gateway. Nah, kemudian ada protokol TCP atau IP, kemudian ada pengalamatan pada jaringan. Nah, oke. Di sini pertama kita harus tahu dulu apa sih host itu. Nah, host adalah perangkat akhir atau terminal dalam jaringan yang dapat menghasilkan atau mengonsumsi atau memproses data. Kemudian, apa itu gateway? Gateway adalah perangkat atau sistem yang menghubungkan dua jaringan yang berbeda mengonversi protokol atau format data. Nah, itu yang dibahas dalam protokol for packet network intercommunication ini. Nah, kemudian bagaimana nih maksudnya protokol pada host dan gateway? Maksudnya itu host menjalankan aplikasi dan protokol jaringan di tingkat aplikasi dan transport seperti TCP/IP. Ya. Kemudian gateway di sisi lain beroperasi pada lapisan yang lebih tinggi dan dapat memahami protokol yang berbeda di berbagai lapisan. Nah, kalau TCP/IP sebelumnya pernah kita jelasin juga terkait DARPA, bagaimana dia bisa akhirnya dikenal sebagai internet ya. Nah, kita langsung ke pengalamatan pada jaringan. Nah, apa sih maksud dari pengalamatan pada jaringan? Nah, maksudnya itu adalah sistem penamaan dan identifikasi unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dan sumber daya dalam suatu jaringan. Nah, itu merupakan pembahasan yang dibahas pada artikel atau jurnal dengan judul A Protocol for Packet Network Intercommunication yang mana dibuat oleh Vinton dan Robert pada tahun 1974. Itu sedikit pembahasan meskipun ada banyak, nggak semuanya saya tampilkan pada PPT kali ini. Nah, kemudian kita ke slide selanjutnya. Oke, dan di sini ada batasan. Agar pembahasan ini tidak terlalu melebar kemana-mana, dibatasi pada poin pertama, artikel ini tidak membahas secara luas potensi kelemahan atau keterbatasan protokol yang diusulkan. Nah, jadi di sini pada artikel atau jurnal ini hanya menjelaskan terkait apa itu protokol, penggunaan, dan pengalamatan yang digunakan pada jurnal ini. Kemudian yang kedua, kinerja di dunia nyata juga tidak dievaluasi di artikel ini dan hanya membahas terkait penjelasannya saja.
Nah, untuk penjelasan yang kedua ini pada batasan, yaitu pada jurnal atau artikel kali ini hanya tidak dievaluasi bagaimana penerapan atau penggunaannya di dunia nyata. Hanya saja di sini terkait penjelasan untuk jaringan-jaringan yang dijelaskan pada jurnal atau artikel yang kita bahas kali ini. Kemudian di sini ada opini dari saya sendiri. Nah, artikel ini memperkenalkan terkait protokol jaringan yang dirancang untuk interkoneksi jaringan dengan paket switching yang berbeda dan menjelaskan juga terkait protokol yang biasa kita gunakan seperti TCP/IP dan menjelaskan bagaimana metode pengalamatan pada sebuah jaringan. Entah dia menggunakan host dan gateway yang seperti yang tadi kita jelaskan pada poin pembahasan atau pengalamatan pada sebuah jaringan. Nah, itu merupakan beberapa pendapat yang bisa saya berikan setelah saya membaca artikel dan atau jurnal yang ini ya, yang terkait intercommunication tadi. Nah, kemudian di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan, protokol jaringan mencakup pemahaman tentang peran penting protokol dalam memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara perangkat dalam suatu jaringan. Bahwa pentingnya protokol jaringan dalam mendukung fungsi dan pertumbuhan jaringan modern. Nah, kenapa begitu? Karena segala hal atau perangkat kita terhubung antara satu lain menggunakan protokol yang sudah dijelasin pada jurnal atau artikel ini, seperti penggunaan TCP atau IP pada setiap perangkat. Nah ya, itu merupakan kesimpulan yang bisa saya ambil setelah saya membaca artikel atau jurnal tentang intercommunication protokol ini ya. Kemudian terima kasih, mungkin tidak terlalu banyak dari yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya Ahmad Ripai, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.